Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tak mungkin kita bisa menghitungnya, dan kita berselawat kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, seperti yang kita sudah ketahui semua bahwa dunia saat ini sungguh dihantui oleh sebuah kekhawatiran dan ketakutan yang sangat luar biasa. Apa buktinya bahwa manusia saat ini sedang mengalami ketakutan yang luar biasa? Adalah bahwa semua prosedur, semua cara beraktivitas dalam kehidupan kita saat ini itu diatur sedemikian rupa, dikondisikan untuk kepentingan agar tidak semakin menyebarnya virus ini. Bukan hanya kegiatan yang bersifat duniawi yang harus dirubah, tetapi termasuk adalah kegiatan-kegiatan ibadah. Sudah berapa minggu di hampir seluruh dunia tidak bisa menyelenggarakan sholat Jumat di masjid. Dan di bulan ini, di bulan suci Ramadan, pertama kalinya kita semua, saya kira baru kali ini kita merasakan tidak bisa sholat tarawih di masjid. Kegiatan pengajian, tabligh akbar, taklim, semua dihentikan. Apalagi hal-hal yang bersifat duniawi, perkantoran, mal, pasar, semua berhenti. Semua kegiatan kita hari ini diatur sedemikian rupa, dikondisikan demi untuk agar kita terhindar dari sebuah virus yang disebut dengan corona. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sungguhnya kalau kita lihat dampak atau efek dari virus itu, ini hanyalah penyakit duniawi semata. Virus ini hanya ada di dunia saja dan tidak sama sekali mengganggu manusia setelah kematiannya. Karena itu manusia yang sudah meninggal, sudah wafat di alam kubur sudah tidak diganggu lagi oleh virus corona. Nanti di padang mahsyar corona tidak bisa mengganggu manusia, apalagi di surga. Jadi corona ini dampaknya, efek bahayanya itu hanya dirasakan oleh manusia di dunia ini saja, dan kita tidak rasakan setelah kita meninggal. Tapi meskipun demikian, efek ketakutan yang dimunculkan sungguh sangat luar biasa. Bisa meniadakan sholat Jumat di masjid, bisa meniadakan sholat tarawih. Itu menimbulkan sebuah ketakutan yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita harus menyadari betul bahwa ada ancaman yang jauh lebih dahsyat
ada ancaman yang bahayanya jauh lebih besar ketimbang dari sekedar ancaman corona ini. Apa itu? Ancaman Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka jahanam dengan azab yang sangat pedih bagi setiap orang yang tidak taat dan tidak beriman kepadanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman kehidupan akhirat ini jauh lebih dahsyat. Adalah ancaman yang kapasitas, bobot, bahayanya jauh lebih besar daripada corona. Jangka waktunya jauh lebih panjang, karena ia bersifat abadi, tidak ada batas. Maka kalau ancaman corona saja mampu membuat kita merubah cara pandang kita terhadap masalah ini, maka semestinya ancaman akhirat jauh lebih mestinya memaksa kita untuk merubah cara hidup kita, agar kita mengkondisikan diri kita sehingga sebisa mungkin agar terhindar dari azab neraka yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua tentang hal ini adalah sudah kita dengar bersama, sudah kita baca di berbagai media, seolah-olah ada kesimpulan yang mengatakan bahwa corona ini menyebabkan kematian. Maka kita sebagai umat muslim yang beriman, yang memiliki prinsip akidah, kita ingin mengatakan bahwa tidak ada satu pun yang bisa menyebabkan kematian kecuali karena ajalnya telah tiba. Virus atau penyakit apapun yang lainnya tidak bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat atau memperlambat kematian seseorang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal seorang, kematian seorang tidak akan benar bisa dirubah, baik itu dimajukan ataupun itu dimundurkan. Kalau demikian, apakah kita tidak perlu takut kepada corona dan tidak perlu kita menjaga diri supaya tidak terinfeksi? Bukan demikian persoalannya. Persoalannya yang perlu kita luruskan dulu adalah bahwa corona tidak menyebabkan kematian. Kematian seseorang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum munculnya corona, dan virus ini tidak mampu merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan kita menjaga diri agar kita tidak terinfeksi, agar kita tidak sakit, itu adalah kewajiban lain yang juga diperintahkan oleh agama. Kita menjaga diri agar tidak terkena sebuah wabah, bukan kaitannya dengan kita berani atau takut mati, tetapi karena ada perintah untuk menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga pikiran, agar tidak dijerumuskan, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya bisa merusak. Maka jika penyakit itu bisa merusak fisik, jika penyakit itu bisa merusak kondisi kita, maka kewajiban kita menjaga diri kita agar bisa terhindar dari sebuah penyakit. Karena itu janganlah dipertentangkan antara berani mati, takut mati dengan berani kepada corona atau takut kepada corona. Itu tidak demikian persoalannya. Kita menghindar dari terjangkitnya virus corona bukan karena takut mati, akan tetapi karena kita ingin terbebas dari sebuah bahaya yang bisa mempengaruhi fisik kita, karena ini diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita agar bisa terbebas
dari virus ini dan kita berdoa kepada Allah SWT agar virus ini segera diangkat. Tetapi jangan lupa ada penjagaan yang jauh lebih penting dari itu adalah menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita agar tidak diazab oleh Allah kelak di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu adalah perkara yang lebih penting yang harus kita perhatikan. Karena itu marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya nanti Allah menetapkan kita harus kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita semua cukup bekal dan kita mengakhirinya dengan husnul khotimah. Demikian tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.